Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mbak Tukiem, janda kembang pasir, yang menjadi rebutan lelaki hidung belang, di desa saya. Hari ini, kembali saya hadir di tengah kalian semua. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menghibur kalian para jomblo, para pengangguran sejati dan para ibu rumah tangga yang sedang kesepian ditinggal kerja sama lakinya. Tanpa berlama lagi, karena saya juga mau netekin anak. Langsung saja kita dengerin bersama ceritanya. Sebelumnya, pakai handsfree, pejamkan mata, matikan lampu, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek dong ya. Gue tampar bulak-balik kalau enggak. Selamat mendengarkan. Rahasia kotak biru. Aku ke toilet dulu ya, kalian tunggu di sini, ujarku kepada Ade dan Widya sambil terburu-buru ke toilet sekolah yang letaknya tak jauh dari ruang kelasku. Sesampainya di toilet aku melihat kotak berwarna biru yang terletak di bibir bak yang airnya tak penuh lagi. Kotak apa itu? Kataku dalam hati sambil memperhatikan kotak itu dengan seksama. Yang bagus juga nih kotak, tapi punya siapa? Ah sudahlah, mending aku bawa saja ke kelas dan kutanyakan pada Ade, siapa tahu dia pernah lihat kotak ini, pikirku. Ku pegang kotak biru itu sambil berjalan menuju ruang kelas, tapi entah mengapa mendadak ada yang aneh dengan suasana di sekelilingku. Suasana yang biasanya ramai kini tiba-tiba sunyi dan sepi. Dan sesampainya aku di kelas, sejauh aku melihat tak ada seorang pun kecuali perempuan cantik yang duduk di sudut belakang. Kemana teman-temanku, kemana Ade, Widya, kemana semua orang? Dan siapa dia? Begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam otakku. Hei Salma, sapa Yuni dengan memukulku dan menyadarkanku bahwa aku masih berdiri di depan pintu toilet sambil memegang kotak biru. Boy, ngapain kamu di sini? Pakai ngelamun segala, tanya Yuni dengan wajah heran. Anu gak apa-apa, jawabku bingung. Kamu kenapa Salma? Sakit? Tanya Yuni sambil memegang keningku. Enak kok, aku ke kelas duluan ya, ujarku bergegas ke kelas. Jadi tadi aku masih di depan toilet, terus yang jalan ke ruang kelas tadi siapa? Roh aku. Dan perempuan yang di kelas tadi siapa? Apa ini cuma ilusi? Tiba-tiba pertanyaan-pertanyaan yang tak ku tahu jawabannya itu muncul begitu saja di otakku. Sesampainya aku di ruang kelas, aku langsung duduk di samping Ade, dengan wajah bingung. Kenapa kok kelihatan bingung gitu? Tanya Ade sambil keheranan melihat ekspresi wajahku. Itu apa? Widya menunjuk kotak biru yang aku bawa. Namun aku masih diam terpaku dengan sekelumit pertanyaan yang muncul di otakku. Mon. Baik tidak, Ade dengan menggoyang-goyangkan badanku. Apa sih, sakit tahu, gerutuku pada mereka. Abis kamu sih ditanya kenapa malah bengong, bukannya jawab. Iya kayak orang kesambet tahu gak, tambah Widya. Ini siapa juga yang kesambet? Kalau gak kesambet, terus apa dateng-dateng langsung diem terus ditanya gak jawab? Kalau aku kesambet udah nyekek kalian kali. Haha. Itu bener. Udah mati kita dicekik nenek gerondong ini. Itu kotak apaan Simon? Tanya Widya penasaran. Sial, ini kalau aku nenek gerondong, kalian apa buyut gerondong? Oh ini gak tahu, aku nemu kotak ini di toilet. Terus kenapa kamu ambil tuh kotak, entar yang punya nyariin?
Abis kotaknya bagus sih jadi aku ambil hehi. Jawabku nyengir. Dasar tar kalau yang punya nyari baru tahu kamu, kata Ade. Tet bunyi bel tanda istirahat usai. Kami pun kembali ke tempat duduk masing-masing dan menunggu jam pelajaran selanjutnya. Tapi aku masih bingung dengan apa yang baru aku alami beberapa menit yang lalu. Apa itu semua? Apa sekedar hayalanku saja? Tapi kalau hayalan, mengapa gadis tadi nyata? Sudahlah, mungkin aku hanya lelah karena olahraga tadi. Tak terasa bel pulang sekolah sudah berbunyi. Aku dan yang lain merapikan buku yang di meja dan bersiap-siap pulang. Tidak seperti biasanya, hari ini aku pulang sendirian. Tidak bersama Ade karena ia hendak pergi bersama Widya. Dia terpaksa naik angkot sendiri, kataku sambil memegang kotak biru yang kutemukan tadi. Saat aku hendak naik angkot, tiba-tiba perempuan cantik yang aku lihat dalam ilusiku itu ada di dalamnya, duduk paling pojok dengan rambut yang tergerai menutupi sebagian matanya dan wajahnya masih seperti tadi, nampak pucat seperti mayat hidup. Seketika detak jantungku berdetak semakin kencang. Boy, cepet dikit naiknya, lelet amat sih. Bukan situ aja yang mau naik, tapi kita juga. Suara teriakan penumpang yang hendak naik memecahkan pandanganku terhadap perempuan tadi. Aku langsung naik dan duduk di kursi dan kulihat lagi perempuan itu tak ada di pojok kursi di dalam angkot. Kemana perempuan itu? Kataku dalam hati. Apa ini ilusi lagi? Tanyaku. Sepanjang perjalanan aku hanya melamun memikirkan kejadian aneh yang kualami hari ini. Entah ini nyata atau tidak, yang ada di otakku sekarang adalah siapa perempuan itu. Mengapa setiap kejadian aneh dia selalu ada? Siapa dia? Entah apa yang terjadi padaku hari ini. Aku pergi sekolah pagi-pagi sekali, tidak seperti biasanya yang selalu pergi jika matahari telah bersinar terang. Kayaknya kepagian nih aku datangnya, kataku sambil melewati koridor sekolah yang masih sepi dan terasa dingin. Higahis, suara tangis dari arah sudut ruang kelas 12 IPA 2. Langsung aku terdiam, seingatku tak ada seorang pun di kelas itu saat aku melewatinya tadi. Lalu siapa yang menangis? Kurasakan bulu kudukku berdiri dan ketakutan menerpa badan ini. Ingin rasanya aku lari, tapi entah mengapa aku hanya bisa berdiri kaku di balik pintu di depan kelas itu. Selang 5 menit tangisan itu berhenti dan tubuhku bisa digerakkan lagi. Aku takut dengan apa yang terjadi, tapi ku coba beranikan diri untuk melihat siapa yang menangis. Saat aku lihat, suasana kelas itu masih sama dengan yang aku lewati beberapa menit yang lalu, sepi, belum ada satu orang pun di sana. Oh Tuhan, jadi siapa yang menangis tadi? Badanku terasa lemas dan aku terduduk di lantai ruang kelas. Salma, baik tidak? Yuni yang baru datang dan melihatku tertunduk lemas. Kok kamu di sini, bukan ke kelasmu? Loh, kamu pucat. Kamu sakit ya? Tanya Yuni penuh kecemasan. Enak kok Yun, aku baik-baik aja. Iya ya, aku salah masuk kelas nih kayaknya, jawabku nyengir. Haha, dasar aneh. Tumben datang pagi, biasanya telat mulu, ledek Yuni. Hehehe, ini alarm pagi ini jitu bisa buat aku bangun pagi, ujarku sambil berdiri. Aku ke kelas dulu ya, dadah. Aku berjalan ke kelas. Yuni hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuanku hari ini. Sampainya di kelas ternyata sudah ada yang datang dan dia pun heran melihatku hari ini datang sepagi ini. Namun aku hanya mengacuhkannya. Aku masih takut akan kejadian yang kualami barusan. Sungguh aneh kenapa kejadian ini berlanjut terus. Pertama, kotak yang kutemukan di toilet, kedua ilusi yang nyata itu, dan ketiga tangisan wanita tadi. Apa mungkin ini semua berhubungan?
Tapi setiap kejadian aneh itu muncul. Kenapa perempuan itu selalu ada? Siapa dia? Apa maunya? Woi, pagi-pagi udah ngelamun, bentak Ade memecahkan lamunanku. Buset, kaget tahu, hampir copot nih jantung, jawabku kaget. Hahaha, kamu si aneh pagi-pagi ngelamun, lagian tumben datang pagi, tanyanya. Aturan kamu tuh bersyukur aku datang pagi jadi kamu bisa lihat kecantikan aku pagi-pagi. Ahaha, candaku. IPD amat sih jadi manusia, ujarnya ilfil. Aku mau cerita sesuatu, ujarku serius. Cerita apa sih? Serius amat. Aku pun menceritakan hal yang kualami beberapa hari ini. Namun Ade hanya tertawa mendengar cerita dariku. Ade malah bilang kalau aku ini paranoid. Tapi masa sih kejadian yang terjadi ini hanya ketakutanku saja? Jika ini ketakutanku semata, kenapa perempuan itu selalu hadir dalam setiap ilusi ini? Semenjak kejadian tangisan yang kudengar itu, hal-hal aneh lain pun datang silih berganti, mulai dari suara jeritan di rumah, piring jatuh, pintu yang terbuka sendiri padahal saat itu tak ada seorang pun di rumah. Bahkan mimpi-mimpi buruk yang kualami. Tapi anehnya mimpi buruk itu selalu terulang-ulang. Di mimpi itu aku berada di ruang kosong dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu duduk di kursi sambil memegang kotak biru yang sama persis yang kutemukan di toilet waktu itu. Dia memegang kotak itu dengan rambut yang acak-acakan, baju yang robek di sana-sini, dan tangannya banyak bekas cakaran. Matanya menerawang jauh, seakan dia tak mau hidup lagi. Dan seperti yang kupikirkan, perempuan itu memang tak mau hidup lagi. Ia berdiri dengan badan sempoyongan dan mengambil gunting di tasnya lalu memotong urat nadinya hingga darah memancar dari luka di tangannya. Darah itu mengenai bajuku. Aku menjerit namun tak ada seorang pun yang mendengar jeritan itu. Dan perempuan itu melemparkan kotak biru kepadaku, kemudian dia meninggal. Setiap perempuan itu meninggal, aku selalu terbangun dan ketakutan. Suatu malam mimpi itu datang lagi, tapi anehnya saat aku terbangun dari mimpi itu, tangan kiriku memegang selembar kertas yang bertuliskan, "Bantu aku." Tanda seru titik. Cari tahu Nur Aisyah. Tolong. Dengan tinta darah. Aku merasakan ketakutan yang mendalam saat membacanya, dan berharap ini cuma bagian dari mimpi buruk ini. Tapi kenyataannya tidak, kertas itu benar nyata dan sekarang ada di tanganku. Kuputuskan untuk mencari tahu siapa Nur Aisyah itu. Tapi dari mana aku harus memulai mencarinya? Saat pertanyaan itu menggeliat di otakku, entah bagaimana bisa terjadi, aku seperti berada dalam ruang perpustakaan sekolah dan di sana terdapat perempuan yang sering masuk dalam mimpi-mimpiku. Dan tepat saat aku memandang perempuan itu, seketika aku tersentak dan kembali ke duniaku. Seolah-olah aku mempunyai indera keenam dan bisa masuk ke alam lain. Tapi itu semua tak menjadi pikiranku. Yang sekarang aku lakukan adalah mencari tahu siapa Nur Aisyah, dan sepertinya pencarian ini akan dimulai dari perpustakaan sekolah. Saat pulang sekolah, aku menyibukkan diri dengan mencari tahu siapa Nur Aisyah itu. Ku mulai pencarian dari daftar alumni dari alumni pertama, namun tak membuahkan hasil. Buku itu sudah banyak yang terputus dan sepertinya tak mencakup keseluruhan murid. Lalu ku lanjutkan dengan album foto alumni. Ku buka lembar demi lembar album itu sampai aku menemukan nama Nur Aisyah yang tercantum dalam foto angkatan 1997. Wajahnya persis dengan perempuan yang muncul dalam mimpi dan semua kejadian aneh yang kualami selama ini. Namun di album ini terlihat lebih cantik dan bersemangat.
Setelah aku mendapatkan informasi bahwa dia alumni SMA Trisaktia Angkatan 1997, segera aku mencari informasinya di daftar riwayat siswa. Yap, ku dapatkan juga namanya Nur Aisyah, lahir di Bandung tanggal 29 April tahun 1981. Ia anak kedua dari Bapak Wiranto dan Ibu Kasiem. Dia mempunyai seorang kakak bernama Firdaus. Nur Aisyah diterima di SMA di bangku kelas 2 IPA. Ia murid yang cerdas, yaitu dengan bukti dia tercatat sebagai peserta Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Dia tinggal di Jalan Mawar nomor 45. Setengah harian aku habiskan waktu untuk mencari info tentang dirinya. Kuputuskan untuk pulang. Saat aku melintasi ruang 12 IPA 2, rasa takut itu kembali hadir dan membuat aku berdiri kaku. Kulirik jauh ke dalam ruang kelas dan kutemukan Nur Aisyah sedang duduk melamun. Sontak aku terkejut dan ketakutan setengah mati. Saat aku hendak lari, kaki ini terasa kaku dan memaksaku untuk tetap berdiri ketakutan. Nur Aisyah pun berdiri dari tempat ia duduk dan berjalan keluar kelas melewatiku dengan tatapan kosong. Ia menatapku dan menuju ke arah gudang kosong di samping laboratorium fisika. Perasaanku makin tak menentu, ketakutan sekaligus penasaran. Saat aku memperhatikan gudang kosong itu, Nur Aisyah sudah menghilang dan kakiku bisa digerakkan lagi. Apa yang ditunjukkannya padaku, apa yang ada di ruangan itu? Sudahlah, sudah hampir maghrib, besok aja aku cari tahu apa yang ada di gudang kosong itu, ujarku dalam hati. Keesokan harinya aku sengaja datang pagi-pagi untuk melihat apa yang ada di gudang itu. Dari luar gudang itu nampak seperti gudang biasa yang penuh dengan kursi dan meja rusak. Saat aku hendak mengintip, tiba-tiba Pak Darman mengagetkanku. Alah, anak gadis kok manjat-manjat ngintip koyomono, katanya sambil memegang sapu. Dia memang penjaga sekolah ini. Dia sudah lama bekerja sebagai penjaga sekolah, katanya sih dia bekerja sejak sekolah ini pertama kali didirikan. Enggak kok Pagang, ngintip, pengen lihat aja apa isi gudang ini, kilahku sambil nyengir. Alah bocah ngawur, yo iki gudang isine pasti barang-barang seng wes ra dipake lagi. Iya Pak, bener juga ya, Bapak pinter juga ya. Mbak Eki ngeledek, boyo ojo ngono Mbak. Enggak kok Pak, Bapak tuh pinter lagi. Pak, saya boleh nanya sesuatu gak? Nanya apa tuh Mbak? Pak Darman kan kerja di sekolah ini udah lama. Bapak pernah kenal gak sama Nur Aisyah, siswa sini dulu? Tanyaku panjang. Aisyah. Wajah Pak Darman ketakutan. Ya Pak, Aisyah. Maaf Mbak, saya gak tahu Mbak, saya gak tahu, ujarnya bergegas meninggalkanku. Namun tiba-tiba angin dingin datang menerpa tubuh ini dan suara itu muncul. Pak Darman. Pak, tolong Pak, tolong aku. Beritahu dia Pak. Suara Aisyah membuat ketakutan Pak Darman makin jadi. Setelah suara itu perlahan hilang, aku bergegas mendekati Pak Darman. Namun langkahku terhenti saat pertanyaan keluar darinya yang setengah ketakutan. Mbak tahu Aisyah dari mana? Wajahnya masih sangat ketakutan. Saya gak tahu banyak sih Pak, tapi semenjak dia sering ganggu saya, sedikit-sedikit saya cari informasi tentangnya. Mbak diganggu Aisyah? Tanyanya makin terkejut. Ya Pak, Bapak tadi udah dengerkan dia minta bantuan dari Bapak. Saya pengen tahu siapa dia. Iya Mbak, baik-baik saya akan cerita. Sebenarnya begini loh Mbak ceritanya. Waktu itu Aisyah adalah siswi baru di SMA ini. Dia ayu tenan. Semua pria di sekolah ini menyukai dia. Selain dia ayu, dia juga pinter loh Mbak.
Lebih lagi dia baik hati. Dia sering ngobrol dengan saya tentang cara ngerawat bunga. Dia itu sopan Mbak, kalau menurut saya dia itu gadis yang sangat sempurna. Tapi, Pak Darman menghentikan pembicaraannya. Tapi apa Pak? Tanya saya penasaran. Tapi nasib dia Mbak beruntung. Waktu itu hari Selasa pagi Sesma ini heboh Mbak. Soalnya Aisyah ditemukan mati Mbak di gudang ini. Yang buat serem itu lomba dia mati dikelilingi darah yang ngalir dari tangan kirinya Mbak. Terus rambutnya acak-acakan, bajunya banyak robek Mbak. Dugaan orang sih dia mati bunuh diri karena depresi Mbak, jelasnya panjang. Oh gitu ya Pak, terus setelah dia meninggal gimana? Tanyaku lagi. Yo setelah Aisyah meninggal banyak kejadian aneh di sekolah ini. Kejadian aneh gimana Pak? Potongku. Yo kejadian aneh. Kadang ada murid yang gak sengaja lihat dia. Terus ada guru juga waktu itu lihat dia. Aneh tuh Mbak. Terus yo Mbak yang aneh lagi itu dua siswa pria yang dulu sering ngejar-ngejar dia malah ketakutan terus kalau di sekolah. Terus Mbak 3 minggu setelah kematian Aisyah kedua pria itu pun ditemukan mati di tempat yang sama. Entah tanpa hal yang jelas yang saya tahu dua pria itu mati dengan wajah ketakutan. Jelasnya kembali. Terus dulu Aisyah punya pacar gak Pak? Kalau yang itu saya kurang tahu Mbak, tapi dulu gosip-gosipnya dia suka sama Rian teman sekelasnya juga kalau ndak salah, jawabnya ragu. Oh gitu ya Pak, ya udah deh Pak saya masuk kelas dulu ya. Oh iya monggo Neng, jawabnya. Nur Aisyah wanita cantik pintar baik hati, apa yang membuatnya bunuh diri? Tanyaku dalam hati. Apa karena dia patah hati? Tapi kalau patah hati kenapa dua pria yang diceritakan Pak Darman tadi mati di tempat yang sama dengan Aisyah? Kuputuskan pulang sekolah akan masuk ke gudang kosong itu. Saat pulang sekolah ku beranikan diri untuk masuk ke gudang itu, ku cari celah agar aku bisa masuk ke dalamnya. Dan akhirnya ku dapatkan celah itu, aku masuk lewat jendela yang berada di bagian belakang gudang. Saat kakiku menapakkan pijakan di lantai bulu kudukku merinding. Jantungku berdebar keras, dan hal itu terulang aku seolah terseret kem asa lalu. Melihat Aisyah diseret oleh dua orang pria ke dalam gudang, Aisyah berusaha memberontak namun apa daya pria itu lebih kuat darinya. Mulutnya dibekap dengan sapu tangan. Lalu pria itu merobek baju Aisyah dan mereka memperkasterisannya. Aisyah meronta-ronta namun mereka tak menghiraukannya. Setelah selesai mereka meninggalkan Aisyah begitu saja, dengan wajah kusut pikiran yang tak karuan. Aisyah mengambil gunting dan bunuh diri. Darahnya mengalir deras dari pergelangan tangannya. Saat darah itu memercik ke tubuhku aku tersadar kembali, dan kulihat tak ada sedikit pun darah menempel di bajuku. Saat aku melirik ke samping sepertinya arwah Aisyah sedang memperhatikanku. Dia mendekat dan berkata, "Tolong aku." Sebenarnya saat kejadian itu aku punya janji dengan Rian di taman belakang sekolah. Aku membawa kotak yang sekarang ada padamu. Namun saat aku menuju ke sana aku dihadang oleh dua bajingan itu. Aku dibawanya ke sini dan hal itu pun terjadi. Sebenarnya aku hendak memberikan kotak itu kepada Rian, karena dalam kotak itu ada jawaban atas pernyataan cintanya kepadaku, dan aku yakin dia menunggu jawaban itu. Dan cuma kau yang bisa menolongku, tolong aku berikan kotak itu padanya, katanya memohon padaku. Baik akan kuberikan padanya. Setelah aku mengucapkan itu seketika Aisyah hilang, dan aku bergegas keluar dari gudang dan mencari tahu tentang keberadaan Rian sekarang.
Sama halnya cara aku mencari informasi tentang Aisyah, cara itu pun kugunakan untuk mencari informasi tentang Rian dan yang aku dapatkan dia sekarang bekerja di percetakan di Jalan Wahidin. Setelah ku mendapatkan informasi itu aku segera ke sana sambil membawa kotak biru Aisyah. Sesampainya di sana aku harus menunggu beberapa jam untuk menemuinya. Saat kami pertama kali bertemu dia heran dan tak pernah merasa kenal denganku. Namun saat aku menyebutkan Aisyah, wajahnya yang tampan mendadak dihiasi kesedihan. Lalu ku ceritakan semua hal yang terjadi pada diriku dan bagaimana aku bisa tahu Aisyah. Awalnya ia tidak percaya sampai aku mengatakan kalau mereka merencanakan pertemuan di belakang taman, namun Aisyah tak kunjung datang. Dia bertanya, "Dari mana kau tahu semua itu?" Tanyanya heran kepadaku. Aisyah yang menceritakannya padaku, jawabku. Lalu aku ceritakan kenapa dia tidak datang memenuhi janjinya. Rian seketika terkejut, namun saat aku menyodorkan kotak biru Aisyah, dia diam dan memperhatikannya. "Oke udah ya, aku udah sampein keinginan Aisyah sama kamu. Sekarang terserah kamu, kotak itu mau kamu apain?" ujarku polos, namun tak ada respon yang ditunjukkan oleh Rian. Aku pun pergi meninggalkannya, namun saat langkahku tak terlalu jauh suara Rian memanggilku. "Tunggu," cegahnya menghentikan langkahku. Aku menoleh dan menghampirinya. "Apa?" tanyaku. "Terima kasih atas semuanya," ucap Rian. "Oh gak masalah, aku seneng-seneng aja ngelakuinnya," jawabku santai. "Ya udah deh, aku balik ya. Udah sore nih," lanjutku. "Ya udah, makasih ya sekali lagi," jawab Rian. Saat di jalan menuju rumah aku melihat Aisyah tersenyum menatapku. Mungkin itu ucapan terima kasih darinya. Dia nampak cantik dan pandangannya tak kosong lagi. Dan kuharap dia bahagia atas semua yang kulakukan dan semoga dia tenang di alamnya. Sejak kejadian itu hidupku kembali normal, tak ada kejadian aneh, suara-suara aneh, atau mimpi-mimpi buruk yang menghantui seperti yang kualami akhir-akhir ini. Semua kembali seperti biasa dan aku tetap menjadi diriku yang selalu datang telat ke sekolah dan aku bahagia. Meski aku tak cantik dan tak pintar, tapi aku tahu hidupku bisa bermanfaat bagi orang lain atau setidaknya makhluk lain lah. Kali aja serah.